Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1756 sampai bab 1760. Beberapa orang menyatakan tujuannya. Semua orang tercengang. Ternyata mereka ingin Ye Junlin mengambil kembali orang-orang itu dan mengembalikan kewarganegaraan dan identitas Daxia kepada mereka. Tidak peduli berapa banyak orang tua yang memarahi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mengkhianati nenek moyang mereka. Tetapi jika terjadi sesuatu, bagaimana mereka bisa yakin bahwa putri mereka akan menderita di luar? Namun akan sulit bagi mereka untuk menyelamatkannya sekarang meskipun mereka menginginkannya. Pertama, selama periode khusus ini, seseorang tidak boleh meninggalkan Daxia. Kedua, Li Wenfei, Li Wenhai dan lainnya tidak memiliki identitas sama sekali dan tidak bisa masuk ke Daxia. Sekarang bahkan para pejuang pun tidak terkecuali. Karena kemunculan klan Baolong dan kemenangan mereka dalam pertempuran melawan aliansi dominator. Sekarang para pejuang tidak bisa lagi bersikap tidak bermoral. Mereka harus mematuhi perintah pengawal Yanlong. Bahkan jika mereka ingin membawanya kembali, berdasarkan dua poin ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya baru saja mendengar bahwa Ye Junlin akan kembali. Mereka segera datang mencari Ye Junlin. Menurut identitas Ye Junlin, menjemputnya dan memulihkan identitasnya adalah masalah perkataannya. Ini sangat mudah, mereka memang telah mengkhianati Daxia dan nenek moyang mereka. Tapi sebagai orang tua dan kakek nenek, bisakah kita menyaksikan mereka mati di negeri asing? Kami memutuskan untuk membawa mereka semua kembali, dan kami akan dimarahi selama kami dimarahi. Itu tidak ada apa-apa. Junlin, kami datang kepadamu secara khusus karena kami ingin kamu menjemput orang. Benar, kamu cukup mengucapkan sepatah kata pun untuk membawa orang kembali dan memulihkan kewarganegaraan Daxia mereka. Nyonya tua dan yang lainnya sangat sopan kepada Ye Junlin untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Apakah mereka sudah meninggalkan kewarganegaraan Daxia? Ye Junlin bertanya. Nah, anak-anak yang tidak berbakti ini mengira Daxia akan binasa, jadi mereka semua lari dan tidak patuh. Teriak Wu Mulan. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu mereka semua sudah dewasa kan? Iya. Ada apa? Li Tianhao menjawab tanpa sadar. Karena mereka sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Saya percaya bahwa mengkhianati Daxia bukanlah dorongan hati mereka. Setelah meninggalkan Daxia, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, mereka akan menanggungnya sendiri. Kata Ye Junlin kata serius. Hah, kamu, apa maksudmu? Baru kemudian beberapa orang bereaksi. Maksud saya sangat sederhana. Saya tidak akan pergi, sekarang mereka telah meninggalkan Daxia. Mereka tidak boleh kembali. Saya juga akan mengeluarkan perintah. Siapapun yang meninggalkan Daxia tidak akan diizinkan untuk kembali, tidak ada akomodasi yang diperbolehkan. Ye Junlin sikap tegasnya mengejutkan semua orang yang hadir. Beraninya kamu, teriak wanita tua itu. Kenapa aku tidak berani? Ye Junlin mencibir. Sekarang setelah mereka pergi, mereka bukan lagi dari Daxia, dan tidak perlu kembali. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Wen Tao dan yang lainnya tidak bisa memilikinya, berselisih denganmu, dan kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Balas dendam. Kata Wu Mulan segera. Ya, kami adalah satu keluarga. Apakah kamu menyaksikan mereka mati di luar? Raja macam apa kamu sekarang? Apakah kamu hanya tidak mengakui semua kerabatmu dan ingin membunuh mereka demi keadilan? Semua orang berkata dengan bingung suara. Bahkan Zhou Yingning dan Zhao Yalan juga membujuk. Tidak banyak yang bisa dilakukan di Junlin. Sudahkah Anda mengaturnya? Ini hanya masalah kata-kata. Lihat apa yang telah dilakukan lelaki tua itu dengan kerja kerasnya. Wanita tua itu memikirkan sesuatu dan segera meminta Li Ziran untuk membujuknya. Li Ziran berdiri di samping Ye Junlin. Saya mendengarkan Junlin. Ya, saya tidak peduli tentang ini. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan.
Ye Junlin tegas dan tidak memberikan kesempatan sama sekali. Biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tidak hanya itu. Ye Junlin segera mengeluarkan perintah, semua yang sebelumnya telah meninggalkan kewarganegaraan Daxia tidak diperbolehkan masuk ke Daxia lagi, apalagi memulihkan statusnya. Perintah ini diberikan oleh Ye Junlin secara pribadi, tidak peduli apa identitas pihak lain, itu tidak akan berhasil. Begitu perintah ini dikeluarkan, banyak orang yang merasa tidak puas. Kini Daxia menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak begitu senang tinggal di luar negeri. Bagaimanapun, sumber daya jaringan ada di Daxia, dan uangnya juga ada di Daxia. Di luar negeri mereka hanya berpuas diri, akan selalu ada hari di mana kita selesai makan. Dan mereka menemukan bahwa negara-negara asing mengambil keuntungan dari mereka dan memeras nilainya. Mereka tidak diterima dengan baik, ketika nilainya habis, mereka akan dikeluarkan. Apalagi aksi besar kerajaan elang perang baru-baru ini membuat mereka sangat menyadari hal ini. Daxia adalah yang terbaik, mereka harus kembali ke Daxia secepat mungkin. Oleh karena itu, karena berbagai faktor, mereka yang melarikan diri sebelumnya ingin kembali. Bahkan ada beberapa selebritis kaya raya yang sudah membeli tiketnya dan ingin terbang pulang. Alhasil, Ye Junlin tiba-tiba mengeluarkan perintah seperti itu, yang membuat banyak orang tercengang. Beberapa orang tua hanya bisa memarahi Ye Junlin karena menyangkal kerabatnya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah perintah Ye Junlin dikeluarkan, berbagai tempat segera melaksanakannya. Namun, hal itu menemui banyak pertentangan dan perlawanan. Beberapa orang, dengan mengandalkan kekuasaan dan statusnya, akan memaksa masuk, dan kedua belah pihak bahkan mungkin berkonflik. Keesokan harinya, Ye Junlin menerima telepon dari Xiao Feng dan memberitahunya bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ternyata kapal pesiar seberat 10.000 ton akan segera tiba di pelabuhan terbesar kota Jianghai, penumpang. Kapal pesiar ini semuanya adalah selebritis kaya dan selebritis internet yang sudah meninggalkan kewarganegaraan Daxia sebelumnya. Sekarang setelah krisis Great Xia berakhir, orang-orang ini akan kembali. Akibatnya, perintah Ye Junlin menghalangi rencana mereka untuk kembali ke Daxia. Jadi beberapa dari mereka, selebriti kaya dan selebriti internet dari East Island dan Star Country berkumpul. Mereka kembali bersama, oleh karena itu, mereka menyewa kapal pesiar dan membawa pulang ribuan orang kelas atas. Menurut mereka, semua yang ada di kapal pesiar ini adalah elit. Mereka berharga dimanapun mereka berada. Mereka yakin Daxia tidak akan menolak kelompok elitnya. Terlebih lagi, orang-orang di kapal pesiar itu semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Siapa yang berani menghentikannya? Yang lebih mengerikan lagi adalah para selebritis besar dan selebritis internet di kapal pesiar tersebut justru memberitahu Daxia bahwa mereka akan kembali dan meminta penggemar untuk menjemput mereka. Berita kembalinya puluhan atau ratusan selebriti dan selebriti internet pun tersebar. Penggemar mereka tidak tenang. Pelayaran tiba pada jam 12 siang. Para penggemar ini datang ke pelabuhan lebih awal pada pukul 5 atau 6 untuk mendapatkan tempat duduk, berharap menjadi orang pertama yang menjemput selebriti favorit mereka. Yang rumit adalah semakin banyak penggemarnya. Menurut berita yang dikirimkan oleh Xiao Feng, 50.000 penggemar telah berkumpul di pelabuhan, dan jumlahnya terus bertambah. Dia tidak bisa menangani ini, baru setelah itu dia meminta bantuan Ye Junlin. Wajah Ye Junlin berubah drastis setelah mendengar ini. Kelompok aktor ini benar-benar mampu menghasilkan trik-trik yang dapat diketahui oleh para penggemar. Orang biasa tidak akan pernah mampu menangani hal ini. Anda tidak bisa memukul penggemar atau mengusir mereka. Kalau begitu, dampaknya akan terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun Xiao Feng adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia tidak berdaya menghadapi masalah ini. Apalagi dengan jumlah peminatnya yang semakin meningkat, sulit dikendalikan. Tunggu aku akan menangani masalah ini secara pribadi. Ye Junlin segera pergi ke pelabuhan kota Jianghai. Para penggemar ini sangat menyedihkan,
mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Duduk di dalam helikopter, Ye Junlin melihat kerumunan penggemar yang padat di tanah. Dia hanya bisa menghela nafas, sungguh sekelompok orang yang sederhana. Trik ini sangat kejam, gunakan kipas angin untuk melawan kita, sekali kita melakukan sesuatu yang berlebihan, pasti akan berdampak besar. Xiao Feng menjelaskan setelah melihat Ye Junlin. Xiao Feng juga orang yang sangat pintar, tapi sulit baginya untuk menangani situasi ini. Anda tidak bisa menggunakan kekerasan, bukan? Saat ini, jumlah penggemarnya mendekati 100.000. Pelabuhan kecil itu penuh sesak. Saat Ye Jun tiba, kapal pesiar dari Xingwo juga telah tiba di pelabuhan. Akan masuk di dek kapal pesiar, ribuan elit mengawasi pelabuhan. Semua orang tersenyum saat melihat padatnya kerumunan penggemar. Bintang terkemuka, Gao Xiangcheng dan Xiong Suebing, bahkan lebih bersemangat. Begini, apakah solusi kita baik-baik saja? Ternyata ide mereka adalah meminta penggemar untuk mengambilnya. Semakin banyak fans yang datang, semakin sedikit Daxia yang berani mengincar mereka. Maka sebelum berangkat, mereka gencar menghasut para penggemarnya untuk mengambil kapal tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengundang puluhan media ternama internasional di kapal pesiar tersebut. Dengan cara ini, meski diusir, media tersebut akan mempublikasikan beritanya sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar. Saya harus mengatakan, mereka sangat pintar. Banyak persiapan yang dilakukan agar Daxia tidak punya alasan untuk mengusir mereka. Berdasarkan opini publik semua pihak, mereka hanya diperbolehkan memasuki Daxia dan identitas mereka dipulihkan. Mereka dapat terus menghasilkan uang dan terus mendapatkan status tinggi di Daxia. Pelarian sebelumnya dari Daxia tidak berdampak sama sekali pada mereka. Bang, akhirnya kapal pesiar itu merapat di pelabuhan. Penggemar ini menjadi gila. Tidak bisakah Anda senang melihat begitu banyak selebriti begitu dekat? Para penggemar dengan panik mencoba untuk bergegas, tapi untungnya Xiao Feng mengatur seseorang terlebih dahulu untuk mencegah mereka masuk. Tapi itu hanya menghalangi, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kelompok penggemar ini mungkin kehilangan kendali. Ini tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Gao Xiangcheng, Xiong Suebing. Selamat datang kembali, selamat datang. Selamat datang, sambutan hangat. Pintu ke Daxia selalu terbuka untuk Anda selalu diterima kembali. Fans gila mereka berteriak, seolah-olah mereka akan memperjuangkan siapapun yang berani menghentikan selebritis tersebut. Hampir 100.000 penggemar bernyanyi bersama, pemandangannya begitu megah. Xiao Feng dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya meskipun mereka menginginkannya. Situasinya lebih serius dari yang mereka bayangkan. Selama mereka berani mengatakan tidak, 100.000 penggemar ini bisa memakannya. Belum lagi dampak yang ditimbulkannya, setelah berhenti di pelabuhan. Gao Xiangcheng dan lainnya membiarkan media internasional turun dari kapal pesiar terlebih dahulu. Ini adalah perusahaan media bergaya Korea nomor 1 di Asia Timur. Ini adalah perusahaan media Kevin terbesar di Asia Barat. Media-media ini mulai memperkenalkan identitas mereka begitu mereka turun dari kapal pesiar, dan menggunakan peralatan untuk mulai syuting dan bahkan menyiarkan langsung. Ini, Xiao Feng mengalami sakit kepala yang parah saat melihat ini. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir berita tersebut. Kecuali jika semua media tersebut dihilangkan. Tapi bagaimana mungkin? Segalanya menjadi lebih serius dari yang mereka bayangkan. Xiao Feng mengepalkan tangannya, saya khawatir masalah ini akan sulit ditangani, atau tidak dapat ditangani, pada saat ini, Gao Xiangcheng dan elit lainnya turun dari kapal pesiar satu persatu. Siapa yang memintamu turun, kembali ke sini. Suaranya seperti ledakan yang menggelegar, semua orang yang hadir ketakutan. Terutama para elit yang baru saja turun dari kapal pesiar semuanya berhenti dan menatap kosong ke kejauhan. Saya melihat Ye Junlin berjalan perlahan menuju stasiun. Ye Junlin menenangkan semua orang dengan suaranya. Bahkan Xiao Feng dan yang lainnya pun ketakutan. Dalam pandangan Xiao Feng,
masalah ini harus ditangani dengan lembut. Selesaikanlah jika dapat diselesaikan melalui diskusi, dan jangan pernah menggunakan cara-cara paksa untuk menyelesaikannya. Semakin keras Anda, semakin sulit menangani masalah ini. Bisa dikatakan taktik yang kuat adalah perilaku paling bodoh dalam menghadapi masalah ini. Akibatnya, saat mereka selesai memikirkannya, Ye Junlin berteriak sekuat tenaga. Mereka juga tercengang. Apa yang akan dilakukan Ye Junlin? Perlukah kita mengambil pendekatan terberat untuk menyelesaikan masalah ini? Butuh waktu puluhan detik bagi Gao Xiangcheng dan yang lainnya untuk bereaksi satu persatu. Apa yang kamu bicarakan? Xiong Suebing bertanya dengan gemetar. Aku sudah bilang padamu untuk kembali, kalian sekalian. Jangan pernah menginjakan kaki di tanah Daxia lagi, kembali ke sini. Ye Junlin berkata-kata demi kata, suaranya seperti guntur, membuat pupil mata semua orang menyusut, dan mereka dengan paksa menarik kembali kaki yang baru saja mereka langkahkan. Orang-orang seperti Gao Xiangcheng sangat takut dengan aura kuat Ye Junlin. Jangan berani mengucapkan sepatah kata pun, namun ribuan penggemar di belakangnya tidak setuju. Beraninya mereka memperlakukan idolanya seperti ini. Apa yang kamu katakan? Suruh mereka kembali, hak apa yang kamu miliki? Mereka semua adalah talenta elit, menghalangi mereka akan menjadi kerugian bagi Daxia. Saya menyarankan Anda untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Jika Anda menggunakan metode yang kuat, jika demikian, jangan salahkan kami karena tidak setuju. Iya, kami tidak setuju, kami tidak setuju. Para penggemar mulai gelisah, dan semakin keluar tangan. Puluhan media internasional pun bergegas merekam adegan tersebut. Laporkan berita ini dengan lebih baik. Ketika Gao Xiangcheng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua tersenyum. Tidak peduli betapa kejamnya orang-orang ini, mereka memiliki penggemar yang melindungi mereka. Dia memandang Ye Junlin dengan bangga. Ya, keluarga dan penggemar saya benar, menolak kami akan menjadi kerugian Daxia. Saya menyarankan Anda untuk melihat situasinya dengan jelas dan mengundang kami kembali ke Daxia dengan patuh. Inilah yang Anda inginkan. Kami berhasil. Xiong Suebing juga menggema. Ya, nilai yang kami bawa tidak ada bandingannya. Saya memiliki 17 juta penggemar. Menurut Anda siapa Anda? Beranikah Anda menyuruh saya kembali? Ya, aset saya 3 miliar. Apakah saya tidak begitu berharga? Berapa banyak investasi yang dapat saya hasilkan? Tidak, saya memiliki ratusan pabrik. Berapa banyak lapangan kerja yang dapat saya sediakan? Para elit ini semuanya angkat bicara satu persatu. Ada satu hal yang ingin dikatakan, dan banyak dari apa yang mereka katakan itu benar. Namun satu hal adalah, mereka tidak hanya memberi, mereka juga memintanya, bukan? Tanpa Daxia, dari mana mereka akan mendapatkan penggemarnya? Di mana asetnya? Dan di mana mereka akan mendapatkan pabriknya? Bukankah ini karena Anda tidak bisa bertahan hidup di luar negeri dan hanya ingin kembali ke negara Anda untuk mendapatkan keuntungan dari rekan senegaranya? Dia berbicara begitu tinggi dan perkasa, tapi sebenarnya itu semua untuk dirinya sendiri, kecuali mereka melangkahi kami, ya. Iya, ya, kami memblokirnya. Siapa yang berani menghentikannya? Para penggemarnya sangat bersemangat mudah dipindahkan. Beberapa kata dari para idola dan darah mereka mendidih. Begitu Ye Junlin ingin menghentikan seseorang, mereka akan berada di depan. Para pria tertawa ketika mereka melihatnya berhasil untuk penggemar. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan arogan. Semuanya menyambut idola itu kembali. Selamat datang. Para penggemar mulai bersorak. Beberapa penggemar bahkan melepaskan diri dan bergegas ke depan untuk menyambut idolanya. Gao Xiangcheng dan yang lainnya keluar dari kapal pesiar satu persatu. Selama mereka datang ke Daxia, memulihkan identitas mereka tidak lagi menjadi masalah. Level terpenting telah dilewati, ribuan elit dengan bangga menginjakan kaki di tanah Daxia, dan banyak dari mereka masih memprovokasi Ye Junlin dengan mata mereka. Semua orang di Xiaofeng tampak jelek, segalanya berkembang menjadi pemandangan yang tidak ingin mereka lihat. Sulit untuk dikendalikan sekarang, aku hanya bisa menonton tanpa daya. Cara-cara damai sudah tidak dapat diterima lagi, apalagi cara-cara kekerasan.
Siapa yang memintamu turun? Saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Hah, semua mata di ruangan itu terfokus pada Ye Junlin. Saya melihat Ye Junlin berjalan menuju kerumunan selangkah demi selangkah, dan kemudian berhenti di hadapan mereka. Ye Junlin menginjak sebuah garis, dan dia berkata dengan dingin, "Mari kita lihat siapa yang berani mengambil langkah maju lagi. Siapapun yang berani menginjak garis ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Xiao Feng dan yang lainnya melihat Ye Junlin marah dan merasa gelisah, tak henti-hentinya. "Tuan, apakah ini tidak pantas? Masalahnya tidak akan terlalu besar, kan?" Xiao Feng berbisik di telinga Ye Junlin, "Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab sendiri." Ye Junlin tegas, "Kenapa kamu begitu mendominasi? Kamu pikir kamu ini siapa?" Fans mulai tidak setuju. Gao Xiangcheng tersenyum dan berkata, "Saya ingin melihat apa yang terjadi jika saya keluar dari garis ini." Gao Xiangcheng memandang Ye Junlin dengan arogan dan melewati garis yang ditentukan oleh Ye Junlin dalam 2 langkah. "Apa sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Gao Xiangcheng memandang Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin mengerutkan kening dan menatap Gao Xiangcheng. Boom! Detik berikutnya, Ye Junlin mengangkat tendangannya dan menjatuhkan Gao Xiangcheng. Seluruh tubuh Gao Xiangcheng menggambar parabola di udara, dan kemudian menghantam dek kapal pesiar dengan keras. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang diharapkan untuk mengambil tindakan. "Kita dalam masalah besar sekarang," Xiao Feng berkata dengan suara rendah. "Apakah kamu gila? Apakah kamu berani memukul seseorang? Siapa kamu? Apakah kamu berani memukul seseorang?" Setiap orang yang bereaksi menjadi marah satu demi satu dan menuduh Ye Junlin. "Namaku Ye Junlin, dan aku yang memberi perintah itu," kata Ye Junlin. "Kalau begitu kamu tidak bisa memukul seseorang. Dia adalah seorang superstar dengan 20 juta penggemar. Beraninya kamu." "Iya, kenapa kamu punya itu? Cepat minta maaf." Semua orang marah. Ye Junlin tersenyum tenang dan mengayunkan tinjunya. "Menurutmu apa yang aku andalkan? Aku mengandalkan ini." Boom! Dia melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan tak terlihat mendorong semua penggemar di depannya menjauh. Para penggemar ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka didorong ke belakang Ye Junlin. Tak hanya itu, Ye Junlin juga membangun tembok amarah tak kasat mata di hadapan seluruh penggemarnya. Para penggemar gelisah dan ingin bergegas satu persatu. Bang bang bang, satu demi satu terhalang oleh dinding udara yang tak terlihat. Semua orang marah dan ngeri pada saat bersamaan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menembus tembok udara. Ye Junlin sendirian menghentikan 100.000 penggemar. Xiong Bingsui dan ribuan orang di depan semuanya tercengang. Mereka memikirkan berbagai macam kecelakaan. Tapi aku tidak menyangka Ye Junlin begitu tangguh. Ye Junlin memandang semua orang dan mencibir, "Kamu ingin datang ke Daxia? Tidak mungkin, kembali ke sini. Aku tidak percaya kamu bisa memikul tanggung jawab sebesar itu. Kamu tidak akan keluar, kan? Aku akan melakukannya sendiri." Bersambung.